Dan itu kita harapkan, jadi tidak ada lagi kemudian yang satu di dalam sosial masyarakat yang terlalu tinggi gapnya, satunya super kaya, satunya enggak. Tapi kalau yang namanya membangun bersama, bertumbuh bersama, ini perekonomian naik bersama. Halo Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat yang kali ini ditemenin sama Ratu dan segala Ratu. Ada Niko Mangsanti di sini dan sekarang itu nggak sendiri. Tapi sebelum itu, tema kita untuk hari ini itu tentang penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui pemahaman dan kepatuhan terhadap legalitas koperasi. Nah, ngomongin koperasi, apa ayo? Tulis di komen sekarang ya, karena kalau sekarang menurut Niko, koperasi itu simbol semangat gotong royong masyarakat, ya kan Bu ya? Yang tapi di balik semangat kebersamaan itu, masih banyak koperasi yang belum punya dasar hukum yang kuat. Padahal legalitas adalah fondasi yang penting untuk menjaga kepercayaan, kredibilitas, dan perlindungan bagi para anggotanya. Yang kali ini, Niko bakal temenin sama Ibu Wiwin Sumrambah. Selamat pagi Ibu. Pagi, Sehat Ibu? Alhamdulillah. By the way, Ibu Wiwin Sumrambah ini anggota DPRD Jawa Timur yang mungkin selama ini kita kenal sebagai wanita yang aktif ya, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Kali ini kita bakal berbincang tentang bagaimana kesadaran hukum bisa menjadi kunci bagi koperasi biar tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan, begitu ya Ibu ya. Menurut Ibu Wiwin sendiri, bagaimana Ibu memandang kondisi kesadaran hukum masyarakat Jawa Timur dalam hal pengelolaan koperasi saat ini, Bu? Ya, yang pertama kita harus menyadari bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Artinya bahwa pemerintahan kita ini tugasnya adalah bagaimana di Indonesia ini teratur masyarakatnya. Maka hukum wajib hadir sebagai upaya untuk membuat keteraturan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Yes. Nah, kalau ngomong Jawa Timur sebenarnya ya belum banyak kasus ya. Justru yang banyak kasus itu yang sifatnya nasional kemarin itu ya, yang terkait dengan koperasi. Bagaimana koperasi ini sebenarnya secara legal formalnya sudah dipenuhi, tetapi pertanggungjawaban kepada anggotanya ini yang kurang. Artinya ya mohon maaf, karena ketidaktahuan masyarakat terhadap koperasi itu seperti apa. Nah, sementara pemahaman masyarakat rata-rata koperasi itu adalah milik pemerintah. Benar. Nah, ini yang menjadi problem. Akhirnya bentuk usaha yang bernama koperasi ini akhirnya dipakailah sebagian orang untuk tempat penipuan. Memanfaatkan gitu nggak sih, Bu? Memanfaatkan. Sementara masyarakat sendiri pemahaman tentang koperasi, apa itu koperasi, bagaimana cara mengetahui koperasi ini benar atau tidak, ini banyak yang belum tahu, sehingga terjadi banyak korban penipuan dari yang namanya koperasi tanda kutip ya. Koperasi tanda kutip ya. Menurut Ibu sendiri, sebenarnya untuk penyebab utama banyaknya koperasi yang masih belum memiliki legalitas atau belum memperbarui status hukumnya itu apa? Sebenarnya pasti yang paling nyata adalah pemenuhan syarat untuk menjadi koperasi. Salah satunya yang menjadi syarat untuk koperasi itu kan minimal itu ada 9 pengurus, ya kan, yang artinya sevisi. Yang di situ juga minimal yang 5 harus punya NPWP. Ya. Otomatis dari 9 pengurus pastinya yang namanya koperasi kan harus ada anggota, ada ADART, ada kesepakatan bahwa usaha koperasi ini dilakukan bersama. Itu ada untuk sebagai syarat masuk. Nah, ini memang sebenarnya orang akan menganggap bahwa itu sulit, apalagi kalau sudah berbicara NPWP. Banyak sekali momoknya. Banyak orang yang takut untuk bisa mempunyai NPWP. Benar kan yang terjadi? Nah, ini akhirnya yang menghambat mereka. Sementara pemerintah membuat regulasi bukan bermaksud mempersulit,
Tapi ini regulasi sebagai alat kelengkapan untuk meyakinkan bahwa mereka itu memang berniat menjadi koperasi. Ya memang kan regulasi itu dibuat seperti itu. Kalau tidak gitu kan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Nah, ini yang juga akhirnya menjadi sedikit persoalan, seolah-olah masyarakat itu merasa bikin koperasi itu sulit. Padahal tidak, selama memang punya niat yang baik. Selama dia itu mau berkonsultasi secara langsung kepada dinas. Ada dinas koperasi di tingkat kabupaten, ada dinas koperasi di tingkat provinsi, bahkan kita punya kementerian koperasi. Nah, ini yang akhirnya sementara pemerintah sendiri ruang sosialisasinya juga kurang. Tapi kita juga harus apresiasi ya untuk Provinsi Jawa Timur. Salah satu kegiatan podcast ini kan juga bagian ruang fasilitasi untuk memberikan sosialisasi. Kira-kira seperti itu. Jadi percayalah bahwa memang awal itu terasa sulit. Yang sulit di awal itu pasti ada yang kemudian di belakang. Nah ini yang tolong dipahami pada masyarakat ya. Jadi tidak ada maksud mempersulit, tetapi memang ada kewajiban pemerintah mempermudah prosesnya. Yang menjadi banyak syarat ini tidak terasa sulit kalau proses itu juga mudah. Ini kan memang PR juga bagi pemerintah, sehingga ketemu di tengah-tengah win-win solusinya ada. Kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti sebenarnya kunci utamanya adalah sebuah komunikasi awal ya Bu ya? Iya. Komunikasi di awal harus benar-benar terbentuk. Betul. Habis itu baru untuk selanjutnya akan lebih mudah gitu. Iya. Kan di dinas sendiri yang saya tahu, karena saya sudah mendampingi mulai Januari kemarin. Dari target 21 koperasi yang kami bentuk, ini sudah 17 sudah selesai legal formalnya. Memang terasa panjang. Iya kan, mulai Januari kita mulai mendampingi mereka. Start Februari, Maret mulai legalitas formalnya dimulai. Baru kemudian sekitar bulan Juli, Agustus ini sudah baru selesai. Bayangkan, yang lama ini dari Januari sampai Juni. Iya, Juli Agustus lah ya. Nah ini tapi kan proses yang lama ini kan justru bagian dari memperkuat bagaimana kelompok ini berkembang. Berkini. Iya. Ya, yang penting adalah bagaimana kita memberikan pengertian, pendampingan. Nah, ini yang kadang-kadang memang butuh sentuhan pemerintah secara langsung. Ya, nah, sementara memang yang saya lihat pendamping dari dinas sendiri memang sedikit. Memang begitu, sehingga kan prosesnya seolah-olah menjadi lama sekali. Nah itu. Apakah merasa seperti terlalu disepelekan? Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya tidak juga. Cuman kita akan berbicara tentang sumber daya tenaganya ya, ASN-nya untuk bisa mendampingi dengan kan kalau skala koperasi itu kan ada skalanya. Ada koperasi yang tingkatnya kabupaten, itu memang kenapa menjadi koperasi yang kabupaten? Karena keanggotaannya satu kabupaten. Artinya KTP-nya tidak ada yang di luar kabupaten. Maka pembinaannya ada di Dinas Koperasi Kabupaten. Kemudian kalau ada keanggotaan di 2-3 kota kabupaten yang di dalam satu provinsi, maka dia akan menjadi koperasi tingkat provinsi. Pembinaannya langsung di provinsi. Begitu. Selanjutnya juga kalau sudah antar provinsi, ini akan menjadi binaan kementerian. Kira-kira seperti itu, Mbak. Tapi ingat loh, ada koperasi yang sudah berkembang luar biasa. Mereka kan sama melalui proses yang panjang. Tapi ada banyak contoh sudah. Kuncinya adalah komunikasi, benar Ibu? Iya. Nah, itu semua butuh yang namanya komunikasi, itu yang power ya. Dan kalau menurut Ibu sebenarnya itu seberapa penting sih untuk peran legalitas dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan antar anggota koperasi, Bu? Iya. Hukum, regulasi itu kan dipakai sebagai istilahnya legal formal, bahwa ini koperasi yang diakui oleh pemerintah sudah sah, sesuai dengan operasinya, sesuai dengan kegiatannya, mereka sudah dinyatakan sah sebagai koperasi.
Nah, kalau sudah dinyatakan sah sebagai koperasi dan kemudian dia masuk di dalam pembinaan pemerintah, siapapun yang ingin masuk kan akan merasa lebih yakin. Benar. Itu yang paling penting. Nah, cuman persoalannya adalah bukan masalah yakin atau tidak, tapi bagaimana masyarakat ini mengenali bahwa koperasi ini memang benar-benar dalam dampingan pemerintah atau tidak. Ini yang kadang-kadang info seperti ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Itu kira-kira Mbak. Wow, makin dalam kita lihat Empower ya, biar kita semakin dalam lagi. Kita tahan dulu Empower, habis yang satu ini. Jangan kemana-mana. Balik lagi sama Niko dan juga masih ditemenin sama Bu Wiwin Sumuramba. Yang kita masih di podcast Suara Rakyat, masih ngomongin tentang hukum legalitas di koperasi nih Empower. Untuk kali ini Bu Wiwin, aku masih kepo Bu. Program atau kebijakan yang menurut Ibu paling efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berkoperasi. Ya, kalau ngomong kebijakan sebenarnya ya tidak perlu. Yang penting adalah bagaimana informasi itu nyampe. Ya kan, bagaimana informasi nyampe. Nah, ketika kita ngomong informasi nyampe, ini nggak bisa kemudian hanya dikerjakan oleh dinas koperasi. Kita punya Kominfo, kita punya legislatif yang seperti kita lakukan hari ini, artinya lewat media. Ini memang wajib dilakukan, ya. Ini kerjasama antara pihak-pihak terkait, mulai dari eksekutif, kemudian legislatif, kemudian pihak media, pihak perusahaan-perusahaan yang berkait dengan koperasi. Ini juga harus bisa menjelaskan. Dan kemudian apa yang paling sering itu begini, yang kebutuhan ya, kebutuhan bagaimana masyarakat supaya tahu. Masyarakat itu tidak suka diceramai. Ya. Maka cara memberi informasi itu tidak bisa lewat kemudian sebuah ceramah, seminar, itu tidak bisa. Tetapi bagaimana lewat iklan, bagaimana lewat drama kasus dan sebagainya, tontonan. Kalau zaman dulu TV-TV kita ini dipenuhi dengan tampilan-tampilan sinetron yang di situ benar-benar bagaimana realita masyarakat itu diangkat. Iya. Misalnya kasus yang sering yang saat itu misalnya penjambretan misalnya. Maka di situ di sinetron diceritakan bagaimana masyarakat bergerak untuk bagaimana masyarakat itu paham bagaimana melindungi diri dan sebagainya itu begitu. Kalau sekarang kan, nah ini yang iklannya agak berat ya. Jadi perlulah formula untuk bagaimana kita ini sama-sama membuat sebuah cara sosialisasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat sekarang itu mau tidak mau dampak dari sosial media. Nah, maka style kita ya harus bisa mengikuti seperti sosial media yang sekarang. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena sosial media sendiri juga banyak menyampaikan informasi yang salah. Maka kita melawan yang salah itu dengan cara yang sama. Iya, supaya paling tidak itu punya referensi banyak lah masyarakat. Itu yang harusnya segera kita lakukan. Nah, ini yang coba kita cek di sosmed, tidak ada yang sifatnya positif untuk bisa mensosialisasikan. Itu yang perlu kita kerjakan bareng-bareng formulanya. Nggak bisa satu. Mengemas dengan cara membuat drama atau mungkin yang sekarang ini lagi rame. Ya. Biasanya karena kebanyakan orang-orang scroll, mungkin hanya bikin 30 detik aja. Kadang-kadang kalau nggak tertarik, nggak sampai 1 detik sudah langsung benar. Dan satu lagi ada bahwa tipikal masyarakat kita ini adalah suka dengan idola, mengidolakan siapapun yang berhasil. Nah, berhasil ya dalam artian berhasil, kaya dan sebagainya. Maka kita harus mencari tokoh-tokoh untuk menceritakan keberhasilan mereka yang terkait dengan koperasi. Terkait dengan itu wajib dihadirkan. Ya, sebagai kisah nyata yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Nah, ini karena untuk memang kalau nyun sewu ketika yang ngomong saya dengan hal yang sama tentang koperasi, kemudian satunya yang ngomong Krisdayanti, orang lebih mendengar siapa? Krisdayanti. Oke.
selesai. Terjawab sudah, power itu jawab tuh ya. Memang butuh yang namanya mengikuti zaman ya Bu ya, mau bikin sosialisasi tapi lebih kekinian gitu. 5.0 nggak lagi 2.0 tapi 5.0 benar ya Bu. Nah, ini untuk sekarang ini apakah sudah ada pendampingan hukum ya, kita bagi ke koperasi atau pelatihan reguler untuk pengurus koperasi untuk memahami aspek legalitasnya Bu? Ya, baik. Kalau pelatihan regulernya ini sudah banyak sebenarnya. Cuman dibandingkan dengan jumlah koperasi yang harus ikut pelatihan memang tidak sebanding dengan jumlah pelatihan yang disiapkan. Memang begitu problemnya. Maka ini fungsinya kami sebagai anggota, sebagai wakil rakyat untuk bisa menangkap kebutuhan konstituen. Harus begitu memang, dan itu kita sampaikan. Itu terbukti. Artinya begini, karena saya kebetulan di Komisi B yang bermitra dengan Dinas Koperasi, saya menyampaikan bahwa di dapil saya banyak koperasi yang perlu pendampingan. Oke, di programnya dinas apakah ada yang pendampingan koperasi? Ada Bu. Oke, kita sinergikan. Kita ngambil sasarannya, menyediakan sasarannya yang perlu untuk dilatih, dibina, mereka yang membuat kegiatannya. Nah, maka teman-teman pelaku koperasi yang misalnya butuh untuk pendampingan, ya ngomong dengan kami. Kami ini wakil kalian. Maka kalian juga berhak untuk menyampaikan apa yang kebutuhan. Jangan kemudian selalu minta program yang sifatnya tinggal plung. Nah, nggak bisa kan, nggak bisa. Kita harus lebih banyak yang kalau kita memang mengkaitkan dengan sinergitas dengan dinas, ya memang bentuknya yang dibutuhkan didapatkan kan. Bantuan tidak harus langsung sifatnya tunai, tidak harus bangunan, tapi bagaimana membangun sumber daya manusia itu juga menjadi penting, termasuk di dalam kegiatan berkooperasinya. Kira-kira seperti itu Mbak. Ada bantuan hukum pun pasti ada. Kita ada LBH, kita ada teman-teman koperasi pasti nanti akan mendampingi, bahkan termasuk yang saat ini sedang mengadu kepada kami. Ini adalah salah satu korban koperasi yang mungkin di media banyak teman-teman melihat yang pusatnya ada di Bogor, tapi korbannya salah satunya juga dari Jawa Timur yang minta didampingi berproses, walaupun secara hukum itu mereka pengurusnya sudah masuk di penjara karena memang tidak mampu mengembalikan dana yang dilakukan oleh nasabah setor itu ya. Saya memang kita sudah tahu kalau sudah masalah begitu mereka kan tidak ada uangnya. Iya benar Ibu. Ya, tapi saya tahu, tapi ini kewajiban kami untuk tetap mendampingi hak mereka untuk siapa tahu masih ada untuk bisa dikembalikan sebagai hak mereka. Wow, ya. Ternyata sudah ada kasus ya. Baiklah. Tadi gimana sih sebenarnya cara pemerintah yang tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga memberikan solusi pendampingan bagi koperasi yang kesulitan legalisasi? Ya jangan alergi terhadap pemerintah. Oh, baik. Datang saja, dikomunikasikan, dikonsultasikan. Apa sih yang menjadi, ya memang kalau yang saya rasakan ketika mendampingi teman-teman itu satu hal yang pasti adalah kesabaran. Kesabaran untuk berproses ini kadang-kadang teman-teman tidak sabar. Nah itu ya, karena apa? Mohon maaf, memang realitanya ketika kalau yang kami dampingi ini kan memang koperasi usaha ya, jadi semua memang digunakan untuk usaha. Nah, ketika mereka belum punya legal formalnya, mereka kan tidak mampu melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga yang tinggi, misalnya Dolog atau Food Station dan sebagainya. Kalau orang per orang kan nggak bisa. Maka kan mereka butuh legal formalnya. Padahal selama ini mereka sudah bertransaksi bersama, tapi kan tingkatnya hanya kecil-kecil. Nah, karena mereka ingin mengupgrade dirinya, maka mereka melakukan berkelompok, berkooperasi untuk bisa menaikkan nilai tawar produk mereka. Nah, ini yang memang akhirnya kesabaran ini yang juga akhirnya menjadi hambatan. Sementara padahal semua sudah dilakukan dengan cepat, misalnya legal formal untuk NPWP. Sekarang kan NPWP mudah, ya kan? Yang memang agak lama prosesnya adalah di Kementerian Hukum
Nah, karena memang untuk nomornya koperasi itu akan harus dari pusat semua. Nah, menunggu proses ini yang memang agak lama. Nah, kalau untuk yang lain-lain, termasuk, nah mereka kan kadang-kadang juga tidak sadar, mereka itu kita dampingi untuk bagaimana melegalkan apa yang sudah mereka lakukan, membuat surat pernyataan bahwa mereka sudah berkelompok mulai kapan, sudah melakukan ADART, sudah administrasi ini. Sekarang masyarakat itu kecenderungannya meskipun usaha bersama, tertib administrasinya kan tidak seperti di dalam koperasi. Belum tentu ada tanda tangan, belum tentu ada perjanjian dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang yang juga memperlambat proses juga salah satunya. Maka ya bersabar. Kuncinya sabar jadi orang gitu ya. Mau ngelakuin apapun tidak ada yang instan nih Bu. Betul. Iya kan, tidak ada yang instan ya, semua butuh proses dan harus bersabar ya, begitu. Satu lagi Bu, terakhir untuk di segmen ini ya, menurut Ibu sendiri apakah perlu adanya regulasi baru untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengesahan koperasi di daerah? Kalau regulasi baru saya pikir enggak perlu, tetapi bagaimana harmonisasi yang sudah dibuat regulasi yang sekarang ini supaya tidak ada waktu tunggu yang terlalu lama. Ya, artinya memang butuh karena kita prosesnya tidak hanya di daerah, ada proses juga dari pusat, maka kita perlu membangun sinergitas antara daerah dan pusat. Nah, pusat ini kenapa yang jadi masalah lama? Kan kita kalau tidak kita clearkan, klarifikasi ke atas kenapa lama prosesnya? Karena hanya masa menunggu itu yang lama. Ya, nanti coba kita konsultasikan. Ya, ini kan butuh pengaduan dulu. Benar. Nah, kalau teman-teman banyak yang mengadu kemudian melakukan proses audiensi dengan kami punya dasar alasan untuk menghadap sebenarnya itu. Jadi tidak perlu regulasi baru, tapi bagaimana merampingkan dan mengharmonisasikan kebijakan regulasi yang di daerah dengan yang pusat saja. Ya. Jadi nggak perlu ya ada regulasi baru dan sebagainya. Itu empower. Nanti aku bakal balik lagi sama Bu Wiwi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di podcast Suara Rakyat. Balik lagi sama Niko dan juga Bu Wiwin di podcast Suara Rakyat yang di segmen yang ketiga. Seru nih, ini yang power. Bu Wiwin, tantangan terbesar yang Ibu temui waktu turun langsung membina koperasi di lapangan apa tuh Bu? Iya, ya ini yang jelas memang tadi sudah saya spill di depan tadi terkait dengan ketidaktelatenan masyarakat terhadap administrasi. Ini yang menjadi momok untuk mereka mengajari itu nggak gampang. Nah, ini proses makanya pendampingan saya mulai dari Januari sampai sekarang ini pun saya merasa belum kelar, masih ada tahapan-tahapan berikutnya lagi. Nyun sewu, terutama ketika kita ngomong koperasi itu kan kita niatkan untuk mengangkat harkat martabatnya teman-teman yang profesinya belum memenuhi istilahnya seperti sosial masyarakat secara umumnya. Contoh kalau di basis yang saya dampingi adalah teman-teman buruh tani, teman-teman penggarap sawah yang tidak punya sawah, yang hanya nyewa sawah, gitu kan. Nah, ini kan yang kita kumpulkan. Kenapa? Karena mereka punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Maka ayo bersama-sama berkooperasi supaya bisa menjadi bahasanya itu corporate, ya kan? Nah, supaya mereka punya penghasilan lebih dari situ. Nah, mereka ini non sewu dari kelompok masyarakat yang bawah ini, kadang-kadang yang namanya pegang bolpen aja, ya belum tentu lah, paling juga tanda tangan kelakot anaknya, paling begitu. Jadi memahamkan mereka pentingnya administrasi itu sangat sulit memang. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita niatnya baik, pasti akan banyak yang membantu. Nah, salah satunya adalah teman-teman pendamping dari koperasi. Jadi saya menggerakkan teman-teman dari dinas koperasi yang di kabupaten untuk bisa bersama-sama mendampingi. Dan kita memang secara bertahap 1 bulan sekali kita ada pertemuan untuk nambah ilmu lagi. Setiap bulan itu terus. Iya, sampai sekarang sudah pada tahapan ini berikutnya, ini nanti tentang bagaimana mengelola keuangan. Ya, ini penting banget karena memang kenyataannya masyarakat kita ini kalau sudah urusan duit kadang-kadang kurang tertib. Nah, ini yang menjadi momok nanti kalau untuk keberlanjutan kekuatan koperasi itu sendiri. Itu nanti kan kuncinya ada di pengelolaan keuangan.
Nah ini memang tidak akan pernah menjadi ini, kita kan nggak akan pernah stop untuk terus mendampingi, nggak boleh dilepas. Mungkin butuh waktu yang panjang, tapi memang ini harus dilakukan, sudah tidak ada nilai tawar lagi. Nah, itu bagaimana Ibu cara membangun pemahaman hukum yang sederhana tapi efektif, Bu? Ya, biar gampang diterima sama masyarakat yang awam. Maka kita perlu pendamping yang mereka yakini itu membawa ruang kebenaran. Ya, maksudnya pendamping dari dinas koperasi. Ya, namanya orang dinas koperasi pasti mereka itu kan yang mempunyai regulasi, yang pegang policy untuk melakukan regulasi itu. Sehingga kan teman-teman ini menjadi percaya bahwa ini adalah proses yang paling benar. Itu salah satunya untuk meyakinkan mereka, ya sudah kita ikuti yang benar ini supaya kita aman. Jadi kita meyakinkan bahwa ketika memberikan pendamping yang benar, mereka merasa aman. Sehingga itu adalah bagian dari kemudahan untuk berproses. Kira-kira seperti itu. Iya. Tuh, harus didampingi terus ya Bu ya. Iya, nggak bisa dilepas karena meleng dikit bahaya ini. Bahasanya harus gitu. punya koneksi. Betul. Ya, dan kita memahami apa yang menjadi problem utama mereka. Tuh. Ya. Dan sebenarnya seberapa besar sih pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap kesadaran hukum masyarakat? Iya, itu kan sebenarnya linear dengan pendidikannya. Iya. Tetapi bukan berarti kemudian yang tidak berpendidikan, kalau kita tidak memberikan input yang baik, mereka pasti akan berubah juga. Nah, pendidikan ini memang yang harusnya menjadi dasar supaya mereka memudahkan untuk menerima informasi. Kan semakin tidak berpendidikan, semakin sulit mencerna informasi. Maka yang paling penting pendidikan. Nah, pendidikan itu apakah harus formal? Tidak. Non formal juga dibangun lewat apa? Ya kita yang punya kelebihan waktu terutama datang dan ajari masyarakat. Itu sudah satu-satunya cara untuk bagaimana menyeragamkan. Nah, karena di sosial masyarakat ketika tidak ada keseragaman pemahaman, ini rentan terhadap konflik pastinya. Ya kan? Nah, ini pemahaman keseragaman tentang sesuatu yang terutama terkait dengan hukum ini bagian dari proses kita menjaga hubungan sosial masyarakat. Ya, kalau ada satu saja yang berkonflik, misalnya salah satunya dengan koperasi yang tidak berhasil berjalan, kemudian tidak ada kepercayaan, ini sudah mengganggu, pasti mengganggu kepercayaan dari koperasi. Hubungan sosial masyarakat ini kan akan rusak. Iya. Jadi antipati ya. Itulah makanya kita ngoyo dikit lah untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan cuma scroll berarti Bu ya. Betul. Ya, kalau gosip aja langsung. Nah, ini buat anak muda nih Bu ya. Sebenarnya menurut Bu Wiwin sendiri, gimana generasi muda bisa ikut berperan untuk menjaga tata kelola koperasi yang sehat secara hukum? Nah, ini justru harapan besar kami di yang muda. Makanya di koperasi-koperasi yang kami bentuk itu kami susupkan anak-anak muda yang masih punya energi lebih, yang punya tingkat pendidikan yang baik, ya kan? Itu untuk bisa ngangkat yang menjadi kekurangan di dalam kelompok itu. Misalnya terkait dengan administrasi, kita kasih yang muda-muda ini. Bagaimanapun yang muda-muda ini tentunya kalau yang sekarang kesempatan pendidikannya jauh lebih baik ya daripada di era kami ya. Jadi tentunya ini harus menjadi angin segar ya untuk bisa memberikan wawasan baru di dalam kelompoknya, yang influence lah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda ini karena memang ngomong bahasanya masa hidupnya lebih lama lah ya daripada kita. Nah, artinya kan dia harus bisa menjadi tongkat penghubung untuk generasi berikutnya kelak. Nah, ini wajib hadir. Saya pikir wajib hadir para pemuda, jangan terlalu egois ya, egosentris. Kan kalau sekarang ini karena efek teknologi, teman-teman ini agak individual. Benar. Sementara konsep koperasi ini gotong royong. Ya kan? Yang memang ini sebenarnya karakter bangsa Indonesia. Kenapa koperasi itu lahirnya di Indonesia? Karena basisnya adalah gotong royong itu sendiri. Nah, ini pemuda wajib, menurut saya wajib. Karena selamatnya Indonesia justru dari karakter gotong royongnya.
anak muda? Are you ready? Ngumpul dong, ngumpul. Iya, gitu ya. gotong royong perlu banget ya. Jangan cuma scroll doang. Ayo ngumpul, ayo kita ngobrol. Asik. Ya, ngopi bareng. Kopi bareng. Kayak mantun ya kan. Ini menurut Ibu bagaimana sebenarnya untuk menjaga keseimbangan antara semangat gotong royong koperasi dan tuntutan formalitas hukum? Wah, pusing. Gimana Bu? Iya, ini kayak pertanyaan kuis ya jadinya. Oh iya. 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 Jadi sebenarnya koperasi itu ketika sudah sifatnya itu sudah gotong royong. Pemerintah otomatis karena kita ngomong akhirnya balik ke urusan Pancasila ya. Kita punya dasar untuk pembentukan karakter manusia Indonesia itu ada di Pancasila. Ya kan? Nah, di situ gotong royong. Maka hukum itu adalah wajib untuk bagaimana mencerminkan karakter di dalam Pancasila itu sendiri. Hukum itu sendiri harus bisa menjadi protek terhadap sifat gotong royong yang ada di Indonesia, salah satunya adalah koperasi. Nah, ini wajib, tidak bisa ditawar. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya pikir itu yang penting kan regulasi sudah ada. Tapi bagaimana kepatuhan kita semua? APH-nya, kemudian masyarakatnya, ini juga harus bisa bersinergi sehingga tidak ada sesuatu yang miss. Yang dinamakan konflik itu kan karena ada sesuatu yang miss, ya kan? Ada yang nggak ketemu. Nah, ini yang harus ada jembatannya. Saya pikir begitu. Wajib, tapi hukumnya wajib lah bagi seluruh pemegang legal policy, legal formal hukum yang ada di Indonesia ini, wajib hukumnya untuk semua hukum itu digunakan sebesar-besarnya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Daripada nggak ada konflik lagi ya kan? Iya. Nggak pusing lagi nanti ya. Iya. Tuh. Terakhir Ibu. Ya. Terakhir untuk jangka panjang ya, dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat kalau seluruh koperasi tertib hukum. Nah, ya otomatis ekonomi berkembang dengan baik. Iya. Iya kan? Nah, pasti itu, pasti. Kenapa? Karena koperasi sudah terlindungi secara baik. Otomatis pelaku koperasinya sendiri pun tidak akan sembrono di dalam menjalankan koperasinya. Tidak ada lagi aksi penipuan dan sebagainya. Nah, otomatis akan berkembang secara perekonomian. Ini dampak positifnya. Dan itu kita harapkan, jadi tidak ada lagi kemudian yang satu di dalam sosial masyarakat yang terlalu tinggi gapnya, satunya super kaya, satunya enggak. Tapi kalau yang namanya membangun bersama, bertumbuh bersama, ini perekonomian naik bersama. Merata. Iya, otomatis indeks pembangunan manusia yang kita harapkan bisa berhasil. Kita ini sedang berjuang menuju ke sana. Gitu. Berjuangnya sangat berjuang ya Bu. Harus, nah kan tinggal kita bagaimana, karena kalau sudah ngomong sosial masyarakat apalagi urusan ekonomi ini faktornya banyak, terutama sosmed ini memberi racun terhadap pola hidup manusia. Itu ya. Jadinya pola hidupnya berubah ya. Mikir lagi ya Bu ya. Banyak PR-nya. Muter otak lagi, PR-nya banyak ya kan. Karena kita juga mengikuti zaman ya Bu ya. Gitu, mungkin empower. Kalau misalnya mau ada tanya-tanya langsung aja di komen ya kan, nanti kita akan balik lagi. Untuk kali ini ngomong legalitas koperasi bersama Bu Wiwin sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi sama Bu Wiwin dan sampai jumpa di podcast Suara Rakyat berikutnya. Bye.